Baiklah, untuk masuk pada kajian kita hari ini dalam fikih Islam wa adillah, kita masuk pada sesi yang pertama yang terpenting dalam kajian fikih. Al-qismul awal al-ibadah. Bagian yang pertama adalah berkaitan dengan ibadah. Mana dasar sebagai landasan bahwa ibadah merupakan hal yang paling utama untuk kita pelajari dan kita kaji. Dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang atau manusia, sembahlah olehmu akan Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelum dirimu. Jadi sembahlah ini itulah yang kita sebut dengan namanya ibadah. Tamhid permulaan. Taqumu umuruddin 'ala al-i'tiqad wal adab wal ibadat wal muamalat wal uqubat. وذلك هو الفقه الأكبر وبما أن بحثنا في فقه الأحكام الشرعية العملية فلا نتعرض لبحث أمور العقيدة والأخلاق. Agama ini berdiri di atas yaitu perkara i'tikad. I'tikad berarti keyakinan, yaitu iman. Dan berdiri di atas perkara adab. Adab di sini yaitu akhlak. Dan berdiri di atas perkara ibadah. Ibadah ini ibadah mahdhah yang dimaksud di sini. Ibadah yang memang sudah ditentukan cara-cara beribadahnya. Dan berdiri di atas muamalat. Muamalat berarti transaksi antara manusia dengan manusia. Wal uqubat, dan berdiri di atas hukum, yaitu sebab akibat. Akibat daripada perbuatan seseorang menimbulkan hukuman disebut dengan uqubat. Wa dzalika huwal fiqhul akbar, itulah yang dimaksud dengan namanya fikih akbar. Jadi ada fikih akbar berarti ada fikih asghar. Yang dimaksud fikih akbar adalah fikih yang besar. Yang dimaksud dengan fikih asghar adalah fikih yang kecil. Fikih akbar merangkul semuanya, bukan hanya perkara ibadah, tapi masuk di dalamnya
bahkan iktikad, keimanan, tauhid masuk di dalam fikih juga. Sejarah, tarikh masuk di dalam fikih juga. Hadis masuk di dalam fikih juga. Tafsir masuk di dalam fikih juga. Semua ilmu yang berkaitan dengan agama Islam itu masuk di dalam fikih, tetapi namanya fikih akbar. Wa bima an bahatsna, dan apa yang kami bahas di dalam fikih yang khusus, maksudnya bukan yang besar, fikih yang spesial, yang kecil. Yang dimaksud di sini adalah khusus dalam, yaitu kajian tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan amaliyah. Amaliyah berarti dimansub, dinisbahkan kepada amal perbuatan. Berarti keluarlah dari situ, kita tidak akan mengkaji dalam masalah ini, dalam kajian kita ini tidak akan mengkaji dan membahas tentang masalah yang berkaitan dengan akidah dan masalah yang berkaitan dengan akhlak. Kita tidak mengkaji itu. Jadi yang kita khusus di sini adalah mengkaji tentang hukum syariat yang amaliyah, yang berkaitan dengan amal-amal perbuatan lahiriah. Wal ibadatu khamsatun, dan ibadah yang dimaksud di sini, yang kita kaji di sini, ibadah amaliyah itu ada 5 yang disebut dengan ibadah ma'dhah. Ibadah yang memang sudah ditentukan cara beribadahnya dalam syariat Islam. Ada 5. Yang pertama as-salatu, salat. Yang kedua az-zakatu, zakat. Yang ketiga as-shaumu, puasa. Yang keempat al-hajju, haji. Yang kelima al-jihad, yaitu jihad. Jadi masuk di dalam perkara ibadah ma'dhah. Ini dia yang 5, yaitu salat, zakat, puasa, haji, dan jihad. Sedangkan pengkajian tentang perkara jihad di dalam sebagian karangan kami tidak masuk di dalam unsur ibadah. Karena perkara ibadah, karena di dalam karangan-karangan yang lain, jihad itu dimasukkan dengan yaitu siasat daulah, yaitu politik negara, politik kekuasaan. Kalau masa dahulu disebut dengan khilafah, masuk di dalam kepemimpinan daulah Islamiyah, yaitu kekuasaan pada suatu wilayah yang dikuasai oleh umat Islam. Jadi jihad di dalam karangan kitab-kitab yang lain tidak masuk di dalam perkara bab ibadah, tapi masuk di dalam perkara siasat dauliyah, yaitu politik suatu negara. Jadi kalau ada orang mengatakan ulama tidak boleh berpolitik, bangai. Berarti ulama, kalau ada orang mengatakan ulama tidak boleh berpolitik, ulama tidak boleh berbicara politik, berarti dia tidak memahami apa maksud daripada fikih. Karena di dalam fikih itu masuk di dalamnya adalah siasat dauliyah, politik dalam masalah kekuasaan suatu wilayah atau suatu negara. Dan di dalam siasat dauliyah tersebut masuk di dalamnya jihad, yaitu berjihad fisabilillah. Karena jihad fisabilillah adalah salah satu metode cara untuk sampai kepada yaitu daulah, untuk sampai kepada kekuasaan. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa ulama tidak boleh berpolitik, berarti dia tidak mengaji. Karena fikih itu tidak sebatas dalam pengertian ibadah seperti yang dipahami hanya sholat, hanya puasa, hanya zakat, dan hanya haji. Tapi masuk di dalamnya juga adalah jihad. Dan jihad masuk di dalam yaitu siasat, politik. Makanya ulama-ulama dulu itu telah menyusun sebuah kitab atau berbagai kitab yang berkaitan dengan masalah daulah, masalah kekuasaan. Ada namanya kitab Ahkamus Sultaniyah yang dikarang oleh Syekh Al-Mawardi. Kitab Ahkamus Sultaniyah di situ menjelaskan tentang hukum-hukum yang berlaku bagi seorang raja dalam menetapkan yaitu aturan-aturan dalam suatu negara atau kerajaan. Jadi dan ini sudah ada dalam hadisnya. Nanti tanya sama Ustadz Qurani, Tutul Qurani, tanya sama beliau, Ustadz, itu ada hadis tentang masalah kekuasaan.
bahwa periode pertama adalah khilafah. Periode pertama adalah khilafah. Masa Nabi, Nabi yang pimpin. Kemudian sahabat turun ke khalifahan kepada Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Uthman, Khalifah Ali, Khalifah Muawiyah, Khalifah sampai kepada masa Abbasiyah, Khalifah sampai kepada Utsmaniyah, sampai kepada masa Turki Utsmani yang terakhir. Baru kata Nabi sesudah masa itu baru masa yaitu kerajaan, kata Nabi. Betul? Ternyata betul. Hilal khilafah. Masuk pada masa sesudah itu adalah masa yaitu kerajaan, kata Nabi. Sesudah masa kerajaan baru masuk pada wilayah-wilayah tertentu yang dikuasai oleh setiap sultan, berubah bentuknya yang kita kenal sekarang dengan nama istilah republik. Kalau di negara lain disebut ada penguasanya disebut, ada yang presiden, ada yang perdana menteri. Ada hadis yang menceritakan tentang suatu zaman akan berganti dan kepemimpinan itu disebut dengan istilah yang berbeda-beda. Nah, hingga sampai pada akhir zaman akan kembali kepada asal muasal, yaitu bentuk karakter daripada kepemimpinan seperti pada masa Rasulullah pada saat turunnya yaitu Nabiullah Isa alaihissalam dibawa satu kekhalifahan. Dan jadi fikih ini luas cakupannya. Jadi sudah disebutkan tadi bahwa dalam hal ini Syekh Profesor Wahbah Zuhaili beliau mengatakan ibadah itu ada 5. Yang pertama salat, yang kedua zakat, yang ketiga puasa, yang keempat haji, yang kelima jihad. Semuanya ini diatur caranya di dalam Islam. Coba pertama kita bilang salat. Adakah orang salat di tanah suci Mekah berbeda dengan salat kita di Indonesia? Tidak. Semuanya sama. Ada berdiri, ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, ada salam. Tidak ada dalam praktek solat ini berbeda, meskipun ada perbedaan tapi tidak signifikan. Perbedaannya hanya kecil saja. Kecuali pada akidah yang menyimpang jauh seperti Syiah. Zakat demikian juga aturannya pun sudah diatur di dalam Islam. Ada zakat zuru, zakat tanaman, ada zakat samar, zakat buah-buahan, ada zakat tijarah, zakat perdagangan, ada zakat an'am yaitu hewan ternak. Jadi semua jenis zakat itu sudah ditentukan oleh Rasulullah dan sudah diukur takarannya serta sudah ditentukan masa untuk mengeluarkan zakat atau nisab atau haul-haulnya. Jadi ini sudah diatur. Begitu juga masalah puasa. Puasa pun sudah diatur oleh Rasulullah bahwa puasa yang wajib hanya puasa pada bulan suci Ramadan. Di luar itu puasa-puasa sunnah, ketentuannya sudah diatur oleh Rasulullah. Haji begitu juga. Maka Nabi mengatakan, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah kalian dariku manasik kalian. Bagaimana cara kalian untuk mengerjakan ibadah haji dan umrah? Jadi Nabi menyuruh sahabat bertanya dalam perkara haji, bagaimana rukunnya, bagaimana syaratnya, apa yang membatalkannya, serta apa yang menjadi sunnah-sunnah dalam haji dan umrah. Jadi diatur semuanya. Jihad begitu juga. Jihad juga diatur di dalam Islam. Bagaimana mengatur strategi perang? Tidak boleh menyerang kalau tidak diserang. Kecuali kalau seandainya sudah diserang duluan, kemudian kita punya strategi untuk menyerang balik. Maka di dalam Islam ada orang yang lari dari perang. Kata Nabi, siapa yang lari dari perang, maka dia bukan termasuk di antara umatku, kata Nabi, orang yang lari dari perang. Tetapi kalau dia lari dari perang dengan maksud dan tujuan untuk mengecoh, dia pura-pura lari. Ternyata sesudah lari, di tempat yang dia lari itu sudah menunggu pasukan yang lain. Berarti ini masuk di dalam siasat perang. Jadi semua termasuk di dalam perkara jihad pun itu sudah diatur di dalam agama Islam. Termasuk ketika kita masuk ke dalam suatu wilayah yang sudah kita taklukkan, maka tidak boleh kita hancurkan tempat ibadah, tidak boleh dipotong tanaman dan pepohonan, tidak boleh dibunuh hewan-hewan, tidak boleh dibunuh
pendeta-pendeta, asalkan pendeta-pendeta itu tidaklah mereka termasuk tokoh yang menyerang kita atau menyuruh orang memerangi umat Islam. Tidak boleh menghancurkan bahkan tempat ibadah, gereja-gereja tidak boleh dihancurkan. Karena itulah pendeta terbesar di Palestina pada saat Palestina dibebaskan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pada saat itu beliau sangat bersyukur gereja Bethlehem di masjid di Baitul gereja Bethlehem di Yerusalem. Gereja Bethlehem di Yerusalem, gereja tempat yang diakui sebagai tempat kelahirannya Nabiullah Isa alaihissalam versi Nasrani, itu sesudah diduduki oleh Umar bin Khattab dan pasukannya tidak dihancurkan. Maka pendetanya pun datang kepada Sayyidina Umar dan menawarkan Umar untuk sholat di dalam gereja. Kenapa ditawarkan? Karena mereka senang. Senang kenapa? Karena Umar meskipun telah menguasai wilayah Palestina dan mengusir penguasa sebelumnya, yaitu bangsa Romawi dan prajurit Romawi, tapi tidak seperti perlakuan pasukan Romawi itu sendiri. Yang notabene pasukan Romawi juga beragama Nasrani, tapi perlakuan mereka terhadap penduduk asli meskipun seakidah dan seagama tidak seperti perlakuan daripada umat muslim dan pasukan muslim, padahal mereka berbeda agama. Karena kagum dengan akhlak, kagum dengan adab, sopan santun dalam berperang kaum muslimin, bahkan pendeta pada saat itu, pendeta yang paling terkenal di Palestina sebagai pendeta di Masjid Yerusalem itu, beliau menawarkan Umar untuk sholat di dalam Masjid Bethlehem di Yerusalem. Tapi Umar menjawab, memang kami belum ada masjid. Masjid Al-Aqsa sudah ada, ya. Tapi waktu itu mungkin tidak tahulah kenapa tidak sholat di dalam situ. Umar mengatakan memang kami tidak bisa sholat mungkin di situ, untuk sholat kami tidak ada tempat. Maka ditawarkan pendeta, sholatlah di gereja. Kemudian Umar bilang, sebenarnya tidak apa-apa sholat di gereja, cuma yang aku khawatirkan umat sesudah aku nanti meninggal, akhirnya mereka tidak akan sholat di masjid, mereka akan sholat di gereja, karena mengikuti hasil ijtihadnya Umar bin Khattab. Jadi nanti orang akan sholat di gereja. Padahal Umar sholat di gereja itu karena tidak ada masjid. Atau masjidnya belum direhab atau masjidnya belum dibuka. Jadi tidak bisa sholat pada waktu itu di masjid yang sudah ada. Jadi pada waktu itulah mereka melihat akhlak daripada pasukan umat muslim ini luar biasa mulianya, sehingga mereka pun sangat menyenangi, sangat gembira dengan masuknya umat Islam di wilayah Palestina. Dan Umar membiarkan orang-orang Kristen dan orang-orang Yahudi bebas beribadah di sinagog dan bebas beribadah di gereja. Kalau umat Islam apalagi? Sinagog tempat ibadahnya orang Yahudi, kalau orang Kristen gereja, kalau orang Islam masjid, kalau orang Buddha pura, kalau orang Hindu wihara. Itu kalau orang Kristen. Kalau orang Cina di mana sembahyangnya? Berarti tahu Bapak ya, Tapikong ya. Tidak ada di Abian, tidak ada Tapikong. Di Penayung ada Pak. Penayung ada, Tapikong namanya. Pernah masuk Pak? Kau anak wujud tabung sih kau. Kalau di sana letak buah-buah di sana, ada pisang, ada jeruk, ada apel, ada mangga, boleh kita makan tuh. Boleh kita makan, boleh nggak? Minta izin dulu ya. Tapi kalau kita mau makan, kita boleh niatkan ini bahwa tidak memudaratkan kita. Kalau kita makan dengan niat bahwa menghilangkan sebagian rasa kekhawatiran, orang mengatakan tidak boleh memakan buah-buahan ini karena sudah dijadikan sesembahan dewa, kemudian kita berani makan untuk membuktikan bahwa nggak ada pengaruh, silakan makan. Tapi kalau kita makan karena niat ini mengambil berkah, jangan. Berarti kita ikut mengambil berkah dari dewa. Itu udah masuk dalam kelompok syirik. Kita sudah mengambil berkah bukan dengan Tuhan kita yang semestinya. Sudah iktikad yang berbeda dengan kaum kafir. Dan kemudian muamalat khamsatun, muamalat itu ada 5. Yang pertama al-mu'awidatul maliyah, itu pergantian harta, pertukaran harta.
Dah, kita jual beli itu saling tukar harta. Kita sewa menyewa, harta kita kasih untuk sewa tempat kontrakan, atau sewa toko, atau sewa warung, sewa kedai, atau sewa lahan untuk tanam padi atau tanam cabai. Itu masuk diantaranya mu'awidhatul maliyah, yaitu pertukaran harta. Kalau bahasanya transaksi keuangan. Kemudian munakahat, yaitu muamalat, hubungan antara manusia dengan manusia dalam bentuk pernikahan. Pernikahan ya berarti di sini hukum nikah di dalamnya, masuk di dalamnya nikah, zihar, talak. Ini masuk di dalamnya sampai kepada hukum mawaris, yaitu sampai pada hukum warisan. Kemudian muhasamat, masuk di dalamnya di sini muhasamat, pertikaian, sengketa antar sesama manusia. Ini sengketa yang terjadi antar sesama manusia masuk di dalam bab yaitu muamalat juga. Kemudian yang 1, 2, 3, 4. Yang keempat amanat seperti titipan, wadiah. Dah. Watirkat yaitu peninggalan. Jadi ini masuk semuanya di dalam bab muamalat. Dan yang ketiga uqubat khamsatun, yaitu uqubat berarti hukuman yang ditimbulkan akibat kesalahan di dalam melakukan hubungan antar sesama manusia. Ada 5. Yang pertama qisas. Qisas. Qisas di sini berarti al-yadu bil yadi, tangan diganti dengan tangan. Kalau kita dipotong tangan kita, berarti kita balas dia. Ambil pisau, ambil parang, kita datangi rumah dia, kita potong terus tangan dia. Bukan, ada aturannya. Dalam bab fikih itu sudah diatur, tidak boleh ketika tangan kita dirampok begal, kemudian tangan kita dipotong, kita balas potong tangannya. Itu namanya qisas. Bukan, qisas itu ada aturannya. Kemudian hadus sirkah, hukuman daripada mencuri, had sirkah. Tidak semua orang yang mencuri dipotong tangan. Memang hukuman mencuri dalam Islam adalah potong tangan. Apakah mencuri sendal juga dipotong tangan? Itu terlalu namanya. Tidak seperti itu, tidak sezalim itu, atau tidak seangker itu hukum yaitu mencuri di dalam Islam. Ada yang disebut juga dengan namanya ta'zir, yaitu menghukum tetapi dengan memberikan efek jera, mempermalukan dia supaya dia rasa malu dan orang yang melihat itu juga ikut merasa malu, sehingga timbul efek jera, tidak ingin mengulang kembali. Seperti di Aceh, kalau kita bilang orang judi kemudian dicambuk. Ketika dicambuk, berapa kali cambuk? 8 kali cambuk. Sebenarnya bukan 8 kali, lebih dari 8 kali. Kalau mengikuti had yang semestinya, hukuman cambuk yang semestinya tidak sampai. Tidak sesuai dengan tuntunan. Tetapi itu lebih pada arah ta'zir, yaitu memberikan efek jera agar mereka tidak mengulang kembali dan dipertontonkan kepada khalayak ramai, supaya khalayak ramai tidak mau berjudi. Ini udah mulai ramai juga yang judi-judi sekarang di Abdia. Kakek-kakek rambut putih udah banyak berjudi juga sekarang. Ada pinggir-pinggir jalan saya perhatikan. Semestinya WH sudah mulai turun tangan untuk membersihkan tempat judi, memberikan warning dulu, berikan peringatan pertama, peringatan yang kedua, peringatan ketiga, angkat terus. Baru sidang di pengadilan, sudah ada keputusan tetap dari mahkamah syariat, hakim sudah menentukan hukumannya sekian, beliau bersalah, barulah diberlakukan had di sini, hukuman cambuk. Kemudian di dalamnya juga ada had zina. Zina di sini ada 2, zina muhsan dan ghairu muhsan. Zina yang sudah dilakukan oleh orang yang sudah pernah menikah, dan zina yang dilakukan oleh orang yang masih perawan atau masih perjaka. Kalau dilakukan oleh muhsan, hukumannya adalah rajam. Hukumnya rajam. Tetapi tidak semuanya orang yang sudah menikah ketika mereka berzina itu dirajam, karena dia harus melalui persyaratan yang ketat. Harus dilihat oleh beberapa orang saksi. Kemudian kalau sudah dilihat oleh beberapa orang saksi, yang dilihat apa?
Apakah mereka yang satu di atas, satu di bawah? Ya, kami lihat. Kamu lihat enggak? Alat vitalnya masuk ke alat vital yang lain. Tidak lihat. Nah, itu tidak boleh juga dalam Islam diberlakukan hukum rajam, karena tidak lihat langsung. Misalkan masih pakai selimut, nah tidak bisa diberlakukan hukum rajam di situ. Ada syarat yang harus diikuti, barulah berlaku hukuman rajam. Jadi untuk memvonis seseorang itu kena hukuman rajam, berat sekali aturannya, ketat sekali aturannya dalam Islam. Nah, orang di luar Islam ini kemudian menganggap bahwa semua yang berzina itu yang sudah menikah pasti dirajam. Lihat dulu, ada aturannya, dan aturannya itu ketat sekali. Nah, kemudian yang bukan muhsan bagaimana? Dihukum cambuk, 100 kali dicambuk, seperti yang berlaku pada putra Umar bin Khattab. Putra Umar bin Khattab ketika berzina, nggak ketahuan pertama, tidak ketahuan. Jadi Umar ketika itu berada di kantornya, sahabat-sahabat semuanya sedang menunggu, sedang dialog dengan Umar bin Khattab. Waktu itu Umar sudah menjadi khalifah, Rasul sudah wafat, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq pun sudah wafat. Jadi masa itu kepemimpinan dipimpin oleh Umar. Tiba-tiba dalam forum khalifah dengan sahabat muncul seorang wanita di tengah-tengah mereka. Kemudian wanita itu mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, saya meminta pertanggungjawaban." Ada apa, kata Umar bin Khattab? "Ini hasil perbuatan anakmu. Perutnya udah besar." Ditunjuklah perutnya bahwa ini adalah hasil perbuatan putramu. Terkejut Umar dan sahabat-sahabat. Berarti anak saya dituduh yaitu berzina. Ya, akhirnya Umar bertanya, "Di mana? Siapa? Anakku ada beberapa orang. Yang mana yang kau maksud?" "Si fulan bin fulan." Maka dipanggillah putra Umar bin Khattab. Pada waktu dipanggil ke tempat tersebut, ditanya, "Benarkah wahai engkau putraku yang melakukan perbuatan sampai wanita Yahudi ini hamil?" Akhirnya dia jawab, "Benar ya ayah." Coba sebutkan bagaimana kisahnya. "Satu hari saya sedang melintas di sebuah perkebunan anggur. Disitulah saya jumpa dengan wanita Yahudi ini. Kemudian dia sedang mencangkul kebunnya, kebun anggurnya tuh, sedang menyiram, sedang mencangkul. Tiba-tiba saya diajak minum. Masuklah saya ke dalam pekarangan kebun. Saya duduk sebentar, kemudian saya ditawarkan minuman. Ternyata minuman itu adalah anggur, dan anggur itu memabukkan. Karena sesudah saya minum beberapa kali teguk, hilang kesadaran saya, mabuk. Dalam keadaan mabuk itulah kemudian tanpa kami sadari kami melakukan perbuatan hubungan suami istri yang tidak dibolehkan dalam Islam. Karena bukan suami istri, zina berarti. Sesudah melakukan perbuatan zina itu, baru kami sadar. Selesai berhubungan kami sadar, kemudian muncul dari mulut kami berdua masing-masing kesepakatan bahwa ini kami lakukan tanpa kesengajaan dan tidak akan ada tuntutan di antara kami berdua. Baik wanita Yahudi itu tidak akan menuntut saya pun tidak akan menuntut dia. Jadi kami diam-diam saja. Ternyata sesudah dia hamil, dia datang kepada ayah daripada putra Umar ini. Dia datang pada Amirul Mukminin, justru dia menuntut pertanggungjawaban. Nah, ini kan berarti sudah ada pengakuan. Kalau sudah ada pengakuan, berarti sudah sah, hukuman sudah berlaku. Tidak perlu saksi karena sudah ada muncul pengakuan, karena kedua pihak sama-sama mengakui telah melakukan hubungan di luar nikah. Nah, maka berlakulah hukuman di sini adalah yaitu hukum cambuk, bukan rajam. Kenapa? Karena putra Umar bin Khattab ini masih ghairu muhsan, belum menikah. Maka dipanggil al-gojo. Kata Umar bin Khattab, siapkan tempat untuk kisas, untuk had, untuk cambuk. Siapkan juga cambuk. Datanglah al-gojo yang badannya kekar, cambuknya itu tebal sekali. Kemudian diletakkanlah putra Umar itu di sebuah tempat,
bajunya dibuka, dicambuklah dari belakang. Sampai pada cambuk yang 80 kali, istri atau ibu daripada putra Umar ini dan istri daripada Umar kemudian merayu Umar agar tidak meneruskan hukuman tersebut, karena melihat putranya itu kalau diteruskan akan meninggal dunia. Akhirnya Umar mengatakan, tidak apa-apa wahai istriku, lanjutkan cambuk ini, karena kalau dia meninggal dia akan lepas daripada hukum cambuk di neraka. Biarkan saja, teruskan saja. Jadi akhirnya dicambuk, meninggal putra Umar bin Khattab ini. Dah selesai dicambuk 100 kali, pas diangkat dah meninggal. Maka sudah dimakamkan, dah dia doain, dah selesai fardu kifayah. Satu malam Umar bermimpi. Mimpi tidak bisa jadi dalil, tapi bisa jadi contoh bagi kita. Umar bermimpi, dalam mimpi itu Rasulullah datang kepada Umar, Abu Bakar juga datang kepada Umar. Kata Rasulullah kepada Umar bin Khattab, putramu sekarang berdampingan antara aku dengan Abu Bakar As-Siddiq. Berdampingan di antara aku dan Abu Bakar As-Siddiq, kata Rasulullah di dalam mimpinya, yang dilihat langsung oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Maka gembiralah hati daripada Amirul Mukminin Umar bin Khattab tersebut. Betul yang dia yakini bahwa dosa itu sudah bersih dan putranya telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ikhlas menerima hukuman Allah taala. Jadi keikhlasan itulah menjadi ujian baik bagi putra Umar, baik bagi Umar maupun bagi istri dan ibu daripada putra Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kalau untuk menerapkan hukum syariat, kalau kita sudah terlanjur bersalah, jangan takut, jangan lari dari hukuman. Hadapi hukuman tersebut. Masalah kita mati atau tidak, kita mati dalam hukuman tersebut atau tidak, kembalikan kepada Allah agar kita selamat di akhirat. Jadi ini masuk di dalam hukuman, yaitu dalam hukuman cambuk. Itu sudah diatur juga di dalam aturan-aturan hukum di dalam agama Islam. Nah, begitu juga qadzaf, menuduh orang berzina. Menuduh orang berzina ini jangan sembarangan, bahaya besar, karena justru tuduhan itu akan berbalik kepada kita hukumannya bila tidak terbukti. Tidak ada bukti dan tidak ada saksi. Maka ketika kita melontarkan kata-kata kepada seseorang, kamu itu penzina, wah, itu hati-hati sekali. Kalau kata-kata itu dituntut oleh orang yang dikata-katain dengan kata-kata engkau penzina, dituntut ke mahkamah syariat, kita tidak ada bukti dan tidak ada dalil, hukum akan ditegakkan. Kalau dia tutup, akan ditegakkan, dan hukuman berlaku di sini adalah hukuman cambuk. Jadi tidak sembarangan di dalam menuduh seseorang itu telah berzina. Nah, riddah yang terakhir yaitu hukuman bagi orang yang murtad. Ini kan sudah viral nih. Ada orang Aceh, yang satu dari Sigli, yang satu dari Biren atau Aceh Utara, pokoknya sebelah sana. Mau datang ke Aceh udah jadi pendeta, tapi punya misi. Misinya untuk menyebarkan ajaran bukan ajaran Islam. Sementara di Aceh ini mayoritas Muslim. Di Aceh ini mayoritas beragama Islam. Dilarang dalam undang-undang negara kita, yaitu menyebarkan ajaran agama kepada orang yang sudah beragama. Jadi ini dimanfaatkan dua orang nih. Karena Aceh mayoritas Muslim. Udah dapat ada dua orang Aceh jadi pendeta, ini dinaik daunkan. Jadi dia masuk Aceh. Tapi karena dia mungkin strateginya salah dia. Kalau dia ingin menghancurkan Aceh, diam-diam saja kayak Sherlock Holmes. Tapi kalau dia viralkan, dia sebarkan di YouTube, di video, di FB disebarkan, orang Aceh udah tahu. Kalau dia datang, habis. Nah, dan arti kata orang Aceh mungkin akan menolaknya, tidak akan menerimanya. Jadi ini riddah, orang yang murtad itu dalam Islam ada hukumnya, ada hukumannya. Kalau di suatu negara, misalkan di Aceh ini bukan negara. Aceh ini karena dia masih dalam wilayah Indonesia, boleh kita katakan Aceh ini diberikan spesial, yaitu hukum khusus untuk menerapkan hukum Islam. Kalau dituntut orang yang murtad ini udah masuk Aceh, hukuman orang yang murtad bisa aja kena hukuman dia.
Cuma kembali lagi ke Kanun Aceh. Apakah sudah diatur di dalam undang-undang Kanun Aceh? Orang murtad masuk ke Aceh, kena dia hukuman di situ. Kalau ada aturannya berarti setiap orang Aceh yang sudah murtad, kalau dia masuk ke Aceh, bisa dituntut dia dengan hukuman syariat Islam. Tapi ini saya rasa belum dibentuk nih undang-undang. Kalau udah dibentuk undang-undang nih, orang murtad Aceh yang masuk ke Indonesia, masuk ke wilayah Aceh, nggak akan berani masuk Aceh. Kalau dia masuk pun diam-diam. Dia masuk pun pasti diam-diam. Kalau diketahui dia itu murtad, sudah ada hukum yang berlaku. Karena hukuman bagi orang yang murtad ada diatur di dalam Islam. Dan kemudian dari semua hal tersebut, dari perkara fikih-fikih yang sudah disebutkan tadi, fikih yang disebut di sini adalah fikih, bukan fikih akbar, bukan fikih besar, tapi fikih yang kecil. Tidak masuk di dalamnya ibadah, tidak masuk di dalamnya yaitu akhlak atau adab. Hanya membatasi pada perkara yang berkaitan hubungan antara kita dengan Allah dan hubungan antara kita dengan sesama manusia. Di luar akidah dan adab itu pertama ibadah, yang kedua muamalat, yang ketiga ukubat hukuman, dan yang cuma tiga ibadah, muamalah, ukubah tadi. Ini yang dikaji dulu di sini. Nah, kemudian kita masuk pada definisi, pengertian, takrif. Wal ibadah hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwal wal a'malil batinah waz zahirah. Ibadah itu artinya nama yang bisa menghimpunkan bagi segala hal yang dicintai oleh Allah Ta'ala dan diridhoi oleh Allah Ta'ala, baik dalam bentuk ucapan maupun dalam bentuk perbuatan, baik dalam bentuk batin maupun dalam bentuk zahir, lahiriah maupun batin. Jadi apa pengertian daripada ibadah? Ibadah adalah sebuah nama yang masuk di dalamnya segala hal yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah, baik berupa ucapan maupun perbuatan, baik ucapan perbuatan yang lahir maupun ucapan perbuatan yang batin. Nah, baik lahiriah maupun batin. Jadi itu jenis yang dimaksud dengan makna daripada ibadah. Dah. Sedangkan yang dimaksud dengan dinullah, agama Allah Ta'ala. Apa yang dimaksud dengan agama? Agama adalah ibadah kepada Allah Ta'ala, taat kepada Allah Ta'ala, khudu, merendah, hanya mengabdi kepada Allah Ta'ala. Itu yang dimaksud dengan agama. Jadi apa yang dimaksud dengan agama? Agama ente apa? Ente, antum agamanya Islam. Maksud antum beragama Islam maksudnya apa? Artinya saya beribadah sesuai tuntunan Islam. Saya taat kepada Tuhan saya, patuh pada Tuhan saya sesuai dengan agama Islam. Saya khudu, mengabdi kepada Tuhan saya sesuai agama Islam. Jadi apa arti agama? Agama adalah ibadah, taat dan melayani sesuai dengan yaitu agama, yaitu Islam kalau di sini. Fasolatu wal zakat was siyam wal hajj wasidqul hadis wa adabul amanah wa birrul walidaini wasilatul arhami wal wafa bil uhud wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa jihadul kufari wal munafiqin wal ihsan lil jari wal yatim wal miskin wa ibnis sabil wal bahaim wad du'a wa dzikri wat tilawah wa amsal dzalika minal ibadah. Maka salat, zakat, puasa, haji, ucapan yang benar, menunaikan amanah, berbuat baik kepada kedua orang tua, menyambung tali silaturahmi, menepati janji, memerintahkan dan mengajak orang berbuat baik, mencegah dan melarang orang daripada perbuatan mungkar, berjihad untuk melawan orang kafir dan orang-orang munafik, berbuat ihsan baik kepada tetangga dan orang yatim, serta fakir miskin dan orang-orang yang sedang dalam perantauan. Demikian juga berbuat baik bagi semua hewan dan berdoa, juga zikir dan membaca Al-Quran. Yang seumpama hal tersebut semua masuk di dalam kategori minal ibadah, yaitu ibadah. Jadi ibadah itu umum cakupannya. Jadi kalau begitu berarti pengertian ibadah itu pengertian ibadah secara umum.
Ibadah yang dimaksud adalah setiap apapun yang Allah cintai dan ridhoi, baik ucapan dan perbuatan, baik zahir maupun batin. Jadi itu semuanya masuk. Wa kadzalika hubbullahi wa rasulihi. Demikian juga adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Wa khasyatullahi wal inabati ilaihi. Takut kepada Allah Ta'ala dan kembali kepada Allah Ta'ala. Wa ikhlasul dini lahu. Dan mengikhlaskan agama kepada Allah Ta'ala. Jadi kan kita udah tahu arti agama. Agama artinya apa? Taat. Ya, agama artinya apa? Patuh. Agama artinya apa? Khudu', melayani Allah Ta'ala. Jadi ikhlas din, mengikhlaskan agama artinya mengikhlaskan ketaatan kita, kepatuhan kita dan pelayanan kita hanya semata mengharapkan keridhaan Allah Ta'ala tanpa menyekutukan dengan selain Allah Ta'ala. Wassabru li hukmihi, dan sabar terhadap hukum Allah Ta'ala. Wasyukru li ni'amihi, dan bersyukur terhadap nikmat-nikmatnya Allah Ta'ala. Waridha bi qada'ihi, dan ridha dengan keputusan-keputusan Allah Ta'ala. Wattawakkal alaihi, dan bertawakal, pasrah terhadap keputusan yang berlaku pada dirinya. Warraja'u li rahmatihi, dan berharap untuk mendapatkan rahmat daripada Allah Ta'ala. Wal khawfu min adabihi, dan ada rasa takut daripada azabnya Allah Ta'ala. Wa amsalu dzalika, dan seumpama demikian itu pun termasuk di dalam perkara-perkara ibadah. Jadi cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, takut kepada Allah, kembali kepada Allah, ikhlas untuk taat kepada Allah, bersabar dengan hukuman Allah, bersyukur dengan nikmat Allah, ridha dengan keputusan-keputusan Allah, bertawakal kepada Allah, hanya pasrah kepada Allah sesudah berusaha, kemudian senantiasa berharap, hanya mengharapkan rahmatnya Allah Ta'ala, kemudian ada rasa takut kepada Allah daripada azab yang Allah akan berikan kepada dirinya. Semua itu masuk dalam urusan ibadah. Itu bukan masuk dalam perkara akidah, tapi itu masuk dalam perkara urusan ibadah. Wa dzalika anna al-ibadata lillah hiyal ghayatul mahbubatu lahu. Demikian itu karena sesungguhnya beribadah kepada Allah Ta'ala merupakan ujung puncak yang diridhai, yang dicintai oleh Allah Ta'ala terhadap hamba-Nya. Selesai. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada yang bertanya? Fi as'ilah. Mungkin dari jemaah ada yang mau bertanya? Kalau tidak, ya wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.